Kajian teori. Sebuah penelitian perlu ada kajian teori yang mendasari karena kajian teori merupakan kerangka dasar sebuah penelitian untuk bekerja serta menganalisis objek yang akan dikaji dalam menulis sebuah karya ilmiah. Nah, kajian teori yang dipergunakan untuk menjadi alat pemecahan masalah pada penelitian. Kemudian, teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori sosiologi sastra dan nilai sosial. Yang pertama, sosiologi sastra. Sosiologi sastra berasal dari kata sosiologi dan sastra. Sosiologi berasal dari kata sos yang berasal dari negara Yunani yang berarti bersama, bersatu, kawan, teman, dan logi atau logos berarti sabda, perkataan, dan perumpamaan. Sastra dari akar kata sas atau Sanskerta berarti mengarahkan, mengajarkan, memberi petunjuk dan instruksi. Nah, akhirantra berarti memiliki makna alat atau sarana. Nah, merujuk dari definisi tersebut, keduanya memiliki objek yang sama, yaitu manusia dan masyarakat. Meskipun hakikat sosiologi dan sastra sangat berbeda, bahkan bertentangan secara diametral, nah, sosiologi sastra merupakan pengetahuan tentang sifat dan perkembangan masyarakat dari mengenai sastra, karya para kritikus dan sejarawan yang terutama mengungkapkan pengarang yang dipengaruhi oleh status lapisan masyarakat tempat ia berasal, ideologi, politik, dan sosialnya, kondisi ekonomi, serta khalayak yang ditujunya. Kemudian menurut Damono pada tahun 1978 pada halaman 6 memberikan definisi sosiologi sastra sebuah telaah yang objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat. Nah, sosiologi sastra berhubungan dengan masyarakat dalam menciptakan karya sastra tentunya tak lepas dari pengaruh budaya tempat karya sastra yang dilahirkan. Menurut Atarsemi, pada halaman 52, sosiologi sastra adalah suatu telaah yang objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat tentang sosial dan proses sosial. Sosiologi menelaah tentang bagaimana masyarakat itu tumbuh dan berkembang. Dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan masalah-masalah perekonomian, keagamaan, politik. Nah, pandangan Atarsemi mendeskripsikan kajian sosiologi sastra tidak jauh beda dengan unsur-unsur ekstrinsik karya sastra. Sosiologi sastra ingin mengaitkan penciptaan karya sastra, keberadaan karya sastra, serta peranan karya sastra dengan realitas sosial. Menurut Ratna pada tahun 2009 di halaman 164. Kemudian ada nilai sosial. Menurut Woods Haki pada halaman 146 mendefinisikan nilai sosial sebagai petunjuk umum yang telah berlangsung lama yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menurut Viantis pada tahun 1967. Kemudian, menurut Juanda pada tahun 2005, implementasi nilai sosial dikelompokkan menjadi 16 komponen. Di antaranya ada nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat, kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, gemar membaca, peduli sosial, dan peduli lingkungan. Nah, kemudian menurut Awi Green, nilai sosial adalah kesadaran yang secara tidak mutlak berlangsung disertai emosi terhadap objek petunjuk umum yang telah berlangsung lama, yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, jenis-jenis nilai sosial yang dirumuskan oleh Noto Negoro dalam Suhardi Sunarti pada tahun 2009 bahwa nilai sosial dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai spiritual. Yang pertama ada nilai material. Nilai material adalah nilai yang ada atau yang muncul karena materi tersebut atau segala sesuatu yang berguna untuk kehidupan jasmani manusia atau ragawi manusia. Kemudian, nilai vital adalah nilai yang karena manfaatnya, misalnya pisau. Pisau memiliki harga atau nilai tertentu karena ketajamannya yang bisa digunakan untuk memotong sesuatu. Tapi seandainya pisau ini tumpul, nilai akan anjlok. Sebaliknya, apabila pisau ini digunakan dan selalu tajam dalam waktu yang panjang atau berkualitas, maka pisau tersebut akan memiliki harga atau nilai yang semakin tinggi. Nah, nilai suatu benda yang lahir karena kegunaannya melainkan nilai vital. Kemudian, yang ketiga, nilai spiritual. Nilai spiritual adalah nilai yang ada di dalam kejiwaan manusia yang terdapat dari nilai estetik, nilai moral, dan nilai religius.
Meskipun begitu, berapa nilai spiritual memegang makna dari nilai material. Seperti yang dikemukakan Ramdan Anton, seorang penulis buku The Miracle of Hijab, menuliskan bahwa jilbab sebagai pelindung terbaik. Meski jilbab merupakan kebutuhan rohani seseorang wanita muslim, namun jilbab juga berfungsi sebagai pelindung jasmani, seperti melindungi pemakaiannya dari radiasi ultraviolet matahari dan melindungi pemakaiannya dari polusi udara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa nilai material di dalam nilai spiritual. Nah, secara terperinci, nilai spiritual masih dibedakan menjadi kategori berikut ini. Yang pertama ada nilai estetika. Nah, nilai estetika adalah nilai yang terkandung pada suatu benda yang didasarkan pada pertimbangan nilai keindahan, baik dalam keindahan bentuk, keindahan tata warna, keindahan suara, maupun keindahan gerak. Kemudian yang kedua ada nilai moral. Nilai moral adalah nilai tentang baik buruknya perbuatan manusia berdasarkan nilai-nilai sosial yang bersifat universal. Nilai-nilai moral ini akan berlaku secara umum maupun setiap masyarakat memiliki tata nilai yang berbeda-beda. Namun dalam peranannya mungkin saja memiliki perbedaan yang merupakan karakteristik khas dari corak budaya masyarakat tertentu. Kemudian yang ketiga ada nilai religius. Nilai religius atau nilai kepercayaan adalah yang terkandung pada sesuatu berdasarkan pada kepercayaan seseorang terhadap hal tersebut. Salah satu nilai religius adalah kepercayaan masyarakat terhadap benda yang dipandang memiliki kekuatan magic, yaitu pada Rizdi Ahmad pada tahun 2018. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di konten saya yang selanjutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.